Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif, NIM 2206094. Di sini saya akan menjelaskan tugas 6. Baik, pokok pembahasan kali ini yang pertama, bagaimana proses ekuivalensi dari ENFA ke NFA melalui sebuah contoh bahasa reguler. Dan yang kedua, bagaimana proses ekuivalensi dari ENFA ke DFA melalui sebuah contoh bahasa reguler. Baik, sebelum itu kita harus mengetahui istilah-istilah yang harus diketahui. Yang pertama, string, deret simbol yang diambil dari alfabet. Yang kedua, string kosong, keadaan di mana tidak ada kemunculan simbol dari anggota alfabet. Yang ketiga, transisi kosong, perpindahan spontan tanpa menerima simbol input. Dan yang keempat, eklosur, himpunan state-state yang dapat dicapai tanpa membaca input. Baik, pokok bahasan yang pertama, bagaimana proses ekuivalensi dari ENFA ke NFA melalui sebuah contoh bahasa reguler. NFA dengan transisi kosong artinya ada transisi atau perpindahan suatu state ke state yang lain tanpa membaca atau menerima suatu inputan. Adapun dalam suatu sistem komputasi, setiap proses harus terdefinisikan dengan jelas, sehingga memerlukan ekuivalensi transisi kosong NFA ke bentuk NFA. Tahapan ekuivalensi ENFA ke NFA. Misal, kita memiliki suatu bahasa reguler dengan ENFA berikut. State awal F, kita kasih inputan 0 akan maju ke G, dan kita kasih inputan 0 akan maju ke H, dan seterusnya. Jadi, yang pertama kita buatkan terlebih dahulu tabel transisi untuk ENFA semula bentuk formal. F-nya yaitu variabel. Variabel di sini ada F, G, H, I, dan J. Dan untuk sigmanya 0 dan 1. Dan state awalnya adalah F dan state akhir adalah J. Untuk mengisi tabel Untuk mengisi tabel ini, kita harus melihat dari diagram yang ini, ENFA. Misal, F dikasih inputan 0, F dikasih inputan 0 akan ke G. G dikasih inputan 0, G dikasih inputan 0 akan ke H. Jika F dikasih inputan 1, maka akan kosong karena belum ada. Baik, kita masuk ke yang kedua, menentukan eklosur untuk setiap state. Untuk menentukan eklosur, jika pada suatu state tidak ada transisi kosong, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Jadi, ini F inputan 0, G ada inputan 0, I ada inputan 0. Maka jadi eklosurnya dirinya sendiri, jadi F, eklosurnya F. Sedangkan kalau H akan mempunyai inputan kosong. Jadi kita tulis lagi H dan I seperti ini. Eklosur F, F, eklosur G, G, eklosur H, H, dan I. Baik, kita ke cara yang ketiga. Yang ketiga, cari fungsi transisi hasil perubahan state dari ENFA ke NFA dengan rumus state eklosur state eklosur state input. Pertama kita masukkan di sini F0. Masukkan rumusnya. Kita harus mengerjakan dulu yang terdapat di dalam kurung ini. F. Ini kan state-nya F. F inputannya 0. Maka eklosurnya F. Eklosur F di sini adalah F. F dikasih inputan 0, F dikasih inputan 0, hasilnya G. Maka ini adalah G. Sama seperti yang lain juga, seperti itu. Baik, kita masuk ke pembahasan yang keempat. Buat tabel transisi dan diagram transisi dari NFA hasil ekuivalensi. Nah, untuk mengisi tabel di sini, kita harus melihat dari tabel yang ini. Nah, kan ada isinya, ada G, ada state kosong, ada state H dan I, state kosong, state H dan I, state C. Nah, jadi kita masukkan yang ada di tabel ini.
F dikasih inputan 0, F dikasih inputan 0, F dikasih inputan 0. Hasilnya ke G. Hasilnya eklosur G. F dikasih inputan 1, F dikasih inputan 1. Kosong. Kita tulis di sini state kosong. G dikasih inputan 0, G dikasih inputan 0. H dan I. G dikasih inputan 0, H dan I. Kita coba G dikasih inputan 1, akan state kosong. H dikasih inputan 0, hasilnya state kosong. H dikasih inputan 1, H dikasih inputan 1, H dan I isinya. Jadi eklosur H dan I. Kita coba I dikasih inputan 0, I dikasih inputan 0, hasilnya J. Terus di sini I dikasih inputan 1, I dikasih inputan 1, state kosong. Kita coba yang J dikasih inputan 0, J dikasih inputan 1, J juga. Setelah itu kita buatkan diagram, dan di sini saya udah dibuatkan diagramnya. Diagram NFA yang ekuivalen. Yang pertama, kita harus membuat state awal yang diawali dengan F dikasih inputan 0 ke G, F dikasih inputan 0 ke G. Dan di sini G dikasih inputan 0, G dikasih inputan 0 bisa ke H, bisa ke I. Jadi G dikasih inputan 0 bisa ke H, bisa ke I, langsung saja ke sini. H dikasih inputan 0, state kosong karena belum ada, gak bisa lah. Dan yang terakhir J dikasih inputan 0 akan kembali lagi ke J. Jika dikasih inputan 1 juga akan kembali ke J. Yang terakhir kita adalah untuk menentukan tentukan state akhir NFA, yaitu state akhir semula ditambah dengan state yang eklosurnya menuju ke salah satu dari stage akhir. Kita gambar kembali yang di atas NFA yang ekuivalen. F dikasih inputan 0, G dikasih inputan 0 bisa ke H, bisa ke I. Karena tidak ada state yang eklosurnya memuat state akhir, maka state akhir akan tetap di J. Dan kita lanjut ke pokok bahasan yang kedua. Bagaimana proses ekuivalensi dari ENFA ke DFA melalui sebuah contoh bahasa reguler. Ekuivalensi ke dalam bentuk DFA dilakukan bertujuan agar sebuah bahasa siap diimplementasikan ke dalam sistem komputasi. Tahap ekuivalensi ENFA ke DFA. Misal kita memiliki suatu bahasa reguler dengan ENFA berikut. Ini adalah gambar yang tadi. Yang ini. Yang ini. Buatkan DFA yang ekuivalen dengan ENFA di atas. NFA yang ekuivalen. Jadi sebelum ke DFA. Jadi kita sebelum ke DFA, NFA ini harus ke ENFA ini harus ke NFA terlebih dahulu. Jadi urutannya ENFA, NFA, baru DFA. Kita buatkan dulu NFA yang ekuivalen di sini. F dikasih inputan 0, dikasih inputan 0 ke G. Ya, kita buat gambar lagi seperti gambar ini. Setelah itu kita buatkan transisi NFA, tabel transisi NFA. Untuk mengisi tabel ini, kita samakan atau lihat diagram yang di sini. F dikasih inputan 0 ke G, F dikasih inputan 0 ke G. F dikasih inputan 1 kosong ke state kosong. G dikasih inputan 0. G dikasih inputan 0 bisa ke H, bisa juga ke I. G dikasih inputan 1 ke state kosong karena belum ada. H dikasih inputan 0. H dikasih inputan 0 enggak ada. H dikasih inputan 1 bisa ke H kembali atau maju ke I. Jika I dikasih inputan 0, I dikasih inputan 0 maka akan ke J. I dikasih inputan 1 state kosong. Dan yang terakhir J dikasih inputan 0 akan ke J, dan J dikasih inputan 1 akan kembali lagi ke J. Kita buatkan DFA yang ekuivalen. Dan kita buatkan diagram DFA yang ekuivalen. Dan di sini saya sudah dibuatkan DFA yang ekuivalen
Jadi kalau setiap DFA, jadi setiap state memiliki inputan, jadi yang kosong juga harus ditulis. Kan di sini ada state kosong, harus digambar kembali, dan state H dan I harus juga digambar. Kita coba gambarkannya dari tabel di sini. Gambarkan diagram. State awal kita F dikasih inputan 0, F dikasih inputan 0 akan ke G, F dikasih inputan 1 akan ke state kosong, ke bawah kita buatkan state kosong. G dikasih inputan 0, H dan I, bisa ke H, bisa ke I. 0, 1 ke state kosong. Jika G dikasih inputan 1, maka akan ke state kosong. H dikasih inputan 0 akan ke state kosong, H dikasih inputan 0 akan ke state kosong, H dikasih 1 bisa ke H, bisa ke I, bisa, jadi bisa lagi kembali, bisa langsung ke state kosong. Jika I dikasih inputan 0, I dikasih inputan 0 bisa ke J, dan I dikasih inputan 1 akan ke state kosong, I dikasih inputan 1 akan ke state kosong. Dan yang terakhir J dikasih inputan 0 akan kembali lagi ke J, dan J dikasih inputan 1 akan kembali lagi ke J. Dan ini merupakan tahapan. Yang pertama kita ke NFA, diekuivalen ke ENFA ke NFA, dan ENMA ke DFA. Sekian yang saya sampaikan, mohon maaf bila banyak kekurangan. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.